memindahkan kekayaan orang fasik kepada orang benar. Pengkhotbah 2 ayat 26 berkata, karena kepada orang yang dikenannya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan, wisdom, knowledge, and joy. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Amsal 13 ayat 22 berkata, kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Inilah warisan kita, tetapi seperti segala sesuatu yang dari Tuhan, semuanya tidak berjalan otomatis. Ada hal-hal yang harus kita lakukan secara natural dan Tuhan akan melakukan bagiannya secara supernatural. Next. Pada suatu ketika ada seorang bangsawan yang hendak diangkat menjadi raja. Dia akan pergi ke tempat yang jauh dan dia memanggil 10 hambanya dan dia memberikan 10 mina. Setiap hamba mendapat 1 mina. Setelah lama kemudian dia kembali. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang 1 itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Orang yang kedua datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang 1 itu telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 5 kota. Perhatikan, Tuhan memberikan kepada orang yang bisa menjalankan uang itu sesuai dengan kemampuannya. Yang menghasilkan 10 mina diberi kekuasaan atas 10 kota. Yang menghasilkan 5 mina diberikan kuasa atas 5 kota. Tetapi hamba yang ketiga berkata, Tuan, karena aku takut kepada Tuan, saya menyimpan mina dalam sapu tangan dan ini dikembalikan. Next. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang 1 itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina. Tahukah saudara, inilah cara peralihan harta orang fasik kepada orang benar. Ketika kita terampil menjalankan mina yang dititipkan Tuhan, kita akan menerima tambahan 1 mina lagi. Next. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah punya 10 mina. Jangan salah, hukum kerajaan surga bukan hukum sama rata, sama rasa seperti komunis. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang
tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Next. Akan tetapi semua seteruku ini, perhatikan, orang yang tidak menjalankan mina yang dititipkan Tuhan dikatakan apa? Seteru. Di ayat 22 dikatakan hamba yang jahat. Yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Apa yang kita pelajari dari kisah ini? Ketika Tuhan menitipkan mina, Tuhan mau investasi yang menguntungkan seperti setiap kita ya. Kita juga mau kalau berinvestasi itu menguntungkan. Ketika kita tidak bertumbuh, apa kata Tuhan? Kita itu hamba yang jahat. Banyak orang merasa, oh oke, saya sudah ke gereja, berikan persembahan hari Minggu, sudah cukup. Dia tidak pernah bertumbuh. Tidak memperbarui pikirannya sesuai Roma 12 ayat 2. Hidupnya sama seperti orang dunia. Dia berpikir fine-fine aja. Tetapi di mata Tuhan ketika kita tidak bertumbuh, kita adalah seteru Tuhan dan kita adalah hamba yang jahat. Why? Karena Tuhan mau dengan kita bertumbuh, memperbarui pikiran kita sesuai dengan firman Tuhan. Kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kita ingat kalau kita tahu apa yang baik, kita dapat 30 kali lipat. Apa yang berkenan kepada Allah kita akan dapat 60 kali lipat. Kalau kita tahu kehendak Tuhan yang sempurna, kita dapat cepet 100 kali lipat. Tuhan kan mau investasinya maksimal. Tanpa kita memperbarui pikiran sesuai dengan firman Tuhan, tanpa kita menjadi pelaku firman, kita tidak akan dapat menghasilkan hasil yang maksimal. Tuhan ingin kita punya wisdom, hikmat yang didownload oleh Roh Kudus karena pengenalan kita yang baik dengan Tuhan, hubungan yang intim dengan Tuhan sehingga Roh Kudus bisa mendownload hikmatnya kepada kita. Tuhan juga mau kita punya knowledge, pengetahuan natural, faktanya seperti apa karena kita masih hidup di dunia. Dan Tuhan menginginkan kita punya understanding, pemahaman. Saya tahu faktanya, saya tahu firman ini. Bagaimana saya bisa menerapkannya dalam kehidupan saya di dunia ini. Sehingga orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan menjadi outstanding. Tuhan ingin kita bertumbuh secara rohani, secara mental, dan keterampilan kita pun perlu bertumbuh demi kerajaan Allah yang tidak berinvestasi menjadi seteru Tuhan. Next. Mina itu melambangkan apa? Banyak hal yang bisa diwakili oleh mina. Firman, kita punya firman. Apakah kita menggali firman, merenungkan firman, sehingga seperti Yosua 1 ayat 8, apapun yang kita kerjakan menjadi berhasil. Setiap kita punya talenta yang berbeda. Tidak ada talenta yang, saya bakatnya cuma hal-hal yang remeh-remeh. Tidak, setiap Tuhan tidak pernah salah. Setiap talenta yang dititipkan kepada kita, itu ada tujuan dan ada maksudnya dan itu tidak tergantikan. Kita harus mengembangkan talenta kita, dipergunakan secara maksimal untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga hasilnya jadi 10 mina atau 5 mina. Uang dan kekayaan. Jangan lupa kita hanyalah pengelola dari apa yang Tuhan berikan. Uang itu titipan. Apakah kita menggunakan uang dan kekayaan kita dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan, untuk perluasan kerajaan Allah,
untuk menggenapi amanat agung seperti hatinya Yesus. Waktu kita, berapa banyak kita gunakan waktu untuk hal-hal yang sesuai dengan kehendak Allah. Energi, kemampuan, kesempatan, kasih, empati, perhatian, bahkan diri kita sendiri itu titipan dari Tuhan. Semua milik kita sesungguhnya adalah milik Tuhan. Seperti mina yang dipercayakan kepada kita. Apakah kita mengelolanya dengan baik, memeliharanya dengan baik, sehingga bisa berfungsi maksimal dan menguntungkan kerajaan Allah. Definisi kekayaan itu apa? 2 Korintus 9 ayat 8 berkata, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Allah yang sanggup mencukupkan apapun yang kita butuhkan. Tidak hanya hal-hal yang bisa dibeli dengan uang. Hal-hal yang tidak terbeli seperti kesehatan, keberuntungan, semuanya hal-hal baik yang kita nikmati. Semua Tuhan yang memberikan melalui anugerahnya. Tuhan memberikan tidak hanya cukup untuk kita, tetapi malah berkelebihan. Agar kita bisa menggunakannya di dalam berbagai kebajikan. Tuhan mau kita menjadi berkat bagi orang lain, diberkati untuk memberkati. Tuhan mau apa yang kita miliki itu bisa kita bagikan kepada orang lain. Sehingga orang lain bisa melihat Kristus melalui kita. Next. Tujuan Tuhan memberikan kekayaan orang fasik itu apa sih? Untuk menunjukkan keadilan Tuhan. Karena orang fasik kerap kali memperoleh kekayaannya dengan cara yang curang. Ketika hukum alam, hukum Tuhan, apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Ketika orang fasik menabur angin, dia akan menuai badai. Itu sudah hukum alam. Akibatnya apa yang dia kumpulkan dengan susah payah, sia-sia, akhirnya dinikmati oleh orang benar. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan umatnya, Tuhan berjanji memelihara umatnya. Dan salah satu caranya adalah dengan mengalihkan sumber daya dari mereka yang tidak menghormati Tuhan kepada mereka yang hidup benar. Yang ketiga, untuk membangun kerajaan Allah. Pekerjaan Tuhan itu membutuhkan dana, membutuhkan fasilitas-fasilitas. Oleh karena itu, kekayaan orang fasik ini tujuannya dipergunakan untuk memperluas pekerjaan Tuhan. Mengabarkan Injil sampai ke ujung bumi untuk memuridkan dan semuanya itu butuh biaya. Yang keempat, untuk mengajar kerendahan hati dan ketergantungan kepada Tuhan. Sejak Allah menciptakan manusia ketika Adam di Taman Eden, Tuhan memang merancangkan manusia untuk hidup fokusnya kepada Tuhan dan full bergantung kepada Tuhan. Tuhan yang mencukupi segala kebutuhan kita. Next. Investasi. Markus 4 ayat 26 sampai 29 berkata, lalu kata Yesus, beginilah kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menabur benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas. Dan tunas itu makin tinggi, bagaimana terjadinya tidak diketahui orang.
bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Ketika kita berinvestasi, tugas kita itu menabur benih. Udah gak usah mikirin kapan berbuah. Kapan berbuahnya itu urusan Tuhan. Tugas kita terus menerus menabur benih. Benih firman, benih kebaikan, benih hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagian Tuhan yang akan menumbuhkannya. Next. Benih firman itu kita taburkan kemana aja, kepada diri kita sendiri, kepada orang lain, dan kita taburkan dalam kerajaan Allah. Kita lihat gambar yang sebelah kanan. Benih itu ditabur di tanah. Tanah itu menggambarkan hati kita. Benih itu mempunyai kuasa, kekuatan untuk menembus tanah sehingga dia bisa tumbuh menjadi tunas. Ketika kita menaburkan benih firman terus menerus, maka effortlessly and automatically, but it all takes time. Tanpa usaha dan secara otomatis kita akan berubah. Makin menyerupai benih yang ditaburkan. Karena prinsip benih, kalau yang kita taburkan itu biji mangga, apapun yang terjadi, tumbuhnya pohon mangga, buahnya buah mangga. Tidak mungkin biji mangga berbuah durian. Jadi tugas kita itu enggak usah mikirin kapan ya Tuhan panen, kapan ya Tuhan panen. Tugas kita setia menabur benih. Kemanapun kita pergi, kapanpun kita bertemu dengan orang, taburkan benih firman. Tuhan yang akan menumbuhkannya. Next, Yesaya 55 ayat 11 berkata, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Tuhan sudah berjanji. Firman-Nya tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Dan Tuhan yang membuatnya berhasil. Next. Ketika benih-benih itu tumbuh di dalam hati kita, kita menjadi orang benar. Orang benar berkumpul menjadi gereja. Gereja inilah yang akan menjadi jawaban, menjadi solusi masalah dunia. Orang dunia begitu stres, begitu mengalami berbagai masalah dan mereka tidak tahu bagaimana menyelesaikan. Tetapi gereja yang isinya orang-orang benar ini, orang-orang yang mengenal Allah dengan intim, dia akan menjadi jawaban yang dibutuhkan oleh dunia. Next. Repotnya kita seringkali sibuk terdistract perhatian kita karena kita saling membandingkan satu dengan yang lain. Pria dengan kaos pink mungkin dia iri melihat pria kaos hijau itu. Tanaman wortelnya, daunnya begitu tinggi kelihatan subur. Dia putus asa. Tetapi dia tidak tahu bahwa sesungguhnya wortelnya di dalam tanah itu jauh lebih besar. Fondasinya jauh lebih baik daripada yang kaos hijau. Seringkali karena kita sibuk membandingkan diri dengan orang lain, kita menjadi tidak efektif. Padahal setiap kita punya peran yang berbeda.
Setiap kita adalah terang dunia. Dan di tempat yang berbeda, orang yang bisa saya menangkan, saudara tidak bisa memenangkannya. Orang-orang yang saudara bisa menangkan, saya enggak bisa memenangkannya. Belum lagi, kalau yang ditabur itu pohon bambu. Bayangkan pohon bambu itu 5 tahun enggak kelihatan apa-apa. Sementara wortel itu cukup 3 bulan sudah bisa panen. Wortel sudah panen puluhan kali, yang bambu masih enggak kelihatan apa-apa. Tetapi setelah 5 tahun, dalam 6 minggu, bambu itu akan tumbuh menjadi 95 feet ketika saya konversi 29 meter. Wow. Dalam sekejap. Wortel tidak perlu iri dengan bambu, bambu pun tidak perlu iri dengan wortel. Karena manfaatnya berbeda, tugasnya berbeda. Jadilah diri kita sendiri. Next. Ketika benih ditanam di dalam tanah, perhatikan. Enggak mudah loh bagi benih itu bisa bertunas. Karena dia harus menahan beratnya tanah. Dia perlu berjuang supaya dia bisa mengeluarkan tunas. Mengapa Tuhan merancang demikian? Karena ketika tunas ini sudah tumbuh di atas tanah, dia juga harus mengalami badai, angin, panas, hujan. Kalau dia tidak terlatih ketika menjadi benih, dia harus survive. Bagaimana dia dengan ulet harus tough, dia bisa muncul ke permukaan, dia pun tidak akan pernah survive ketika dia di atas permukaan. Ketika kita sedang bertumbuh, kita mengalami tekanan dunia, penolakan, putus asa, perlawanan. Itu sesuatu yang melatih kita. Jangan pernah mundur dan putus asa karena itulah latihan kita. Pemenang itu tidak ada yang kebetulan. Pemenang itu karena dilatih. Karena mau melatih diri. Gak enak tapi akhirnya menjadi pemenang. Next. Ketika kita sudah menabur firman, terus, kita akan menjadi orang benar yang bertumbuh dalam Tuhan. Tree of righteousness. Inilah tujuan kita. Markus 4 ayat 31-32 berkata, hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar dari segala sayuran yang lain dan yang mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Ketika kita tumbuh menjadi pohon yang besar, kita menjadi solusi dan jawaban bagi orang-orang di sekeliling kita. Burung-burung, orang-orang datang berlindung di bawah pohon kita. Makan buah kita yang manis, yang lapar dikenyangkan, yang lemas jadi dikuatkan. Ingat, uang kekayaan itu ditarik, bukan dikejar. Kalau dikejar akan hilang, tetapi berkat itu ditarik. Ketika kita menjadi pohon kehidupan, burung-burung gak usah dikejar-kejar, dia akan datang sendiri berlindung kepada kita. Ketika orang benar yang bertumbuh dalam Tuhan ini berkumpul menjadi gereja, itulah gereja yang menjadi jawaban dunia. Dunia tidak tahu mana yang baik, mana yang tidak, mana yang benar, mana yang salah. Membedakan pria dan wanita aja dunia sekarang bingung. Gereja yang menjadi jawaban, patokan kebenaran yang dibutuhkan oleh dunia. Next. Pernahkah kita kalau dengar-dengar nih,
Aduh, si Amin itu enak. Karena papanya punya kenalan orang penting, padahal Amin itu kuliahnya enggak gitu-gitu bagus. IPK-nya juga enggak terlalu bagus, tapi dia dapat kedudukan. Bekerja di perusahaan besar dapat kedudukan yang oke. Karena papanya punya kenalan, koneksi di perusahaan itu. Atau si Badu itu enak, dia bisa dapat proyek. Karena dia have an inside track. Dia punya kenalan, informasi orang dalam. Kalau kita misalnya suka beli properti, kita dapat info nih. Tanah di sana itu bakal dibuka jalan 3 jalur. Padahal tanah itu sekarang enggak ada jalannya. Kita bisa beli duluan dengan harga murah, kemudian enggak lama dibikin jalan 3 jalur. Untung besar enggak? Pasti untung besar karena ada info dari dalam. Kita suka iri, aduh enak ya gitu. Tapi sesungguhnya apa yang mereka alami, mereka bisa kenal orang dalam, mereka bisa dapat info dari dalam. Itu sebetulnya adalah penggenapan hukum tabur tuai. Karena papanya menabur hal yang baik, anaknya sekarang yang menuai. Jangan iri, justru kita rajin menabur seperti papanya. Aduh Bu Yeni, saya naburnya sama orang biasa-biasa itu enggak ada orang yang hebat. Next. Matius 10 ayat 42 berkata, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Enggak peduli kita menabur ke siapa, Tuhan enggak pernah utang. Itu catat baik-baik. Next. Kami, ini produk saya, produk kami, M-Point. Kami dapat piala rintisan teknologi. Dengan nilai yang paling bagus, kami tidak pernah tahu siapa yang mengajukan ke perindustrian. Yang saya tahu ketika kita menabur, setia aja menabur, Tuhan bisa kirim malaikat dari mana saja, siapapun yang akan jadi jalan untuk bisa mengangkat kita. Kami betul-betul enggak tahu siapa yang mengajukan sehingga kami bisa menang. Next. Pengkhotbah 3 ayat 1 berkata, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Orang yang mampu menghasilkan 10 mina atau 5 mina, itu orang yang terampil dan orang yang cerdik. Dia tahu ada 4 musim dalam 4 musim cuaca ya setiap tahunnya. Ada autumn, musim gugur, musim semi, musim panas, musim dingin. Karena itu dia tahu kalau saya tidak menabur pada musim semi dan saya tidak memelihara tanaman saya di musim panas, nanti pada saat musim gugur saya enggak akan panen. Kalau saya enggak panen pada musim gugur, pada musim dingin saya pasti kedinginan enggak punya makanan. Ini hikmat. Demikian juga dengan kita. Ibrani 10 ayat 36 berkata, sebab kamu memerlukan ketekunan. Kalau kita mau dapat hartanya orang fasik untuk dipindahkan kepada kita, kita harus tekun. Saat orang lain santai-santai, kita tekun, bekerja. Kita tahu ada yang lihat, gak ada yang lihat, tetap bekerja. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, perhatikan, kita melakukan kehendak Allah dulu. Kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ada hal-hal yang harus kita lakukan supaya kita bisa menerima kekayaan orang fasik. Next.
bagaimana kita bisa mendapatkan izin, bagaimana kita bisa memberi izin Tuhan untuk memberkati kita. Semua orang mau diberkati, tapi bagaimana kita bisa memberikan izin kepada Tuhan agar Dia dapat memberkati kita. Dengan cara kita memberi dengan sukacita. Lukas 6 ayat 38 berkata, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik. Saya punya takaran. Saya memberi Tuhan, ini takaran saya. Saya memberi Tuhan sekian. Lalu oleh Tuhan dipadatkan. Ini berasnya saya nggak bisa memadatkan. Tapi saya bisa menggoncang. Ketika digoncang ini perhatikan. Makin ke bawah, ruang kosongnya makin banyak. Setelah digoncang oleh Tuhan, diberikan berkatnya kepada kita. Ditambahkan sama Tuhan. Tidak hanya full, tapi sampai tumpah keluar. Inilah caranya Tuhan memberkati kita. Tapi kalau kita nggak punya takaran, kita nggak memberi, terus apanya yang mau ditambahkan? Apanya yang mau dicurahkan sama Tuhan? Kita nggak ada takarannya. Karena itu kita yang harus memberi dulu. Karena takaran yang kita pakai akan diukurkan kepada kita. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kita yang memberikan ukuran. Yang kedua, Kejadian 26 ayat 12 itu, pada waktu itu Ishak ada di Gerar. Terjadi kelaparan. Ishak berpikir, saya mau ke Mesir, mau mengungsi ke Mesir. Tetapi Tuhan bilang, tidak, kamu tetap di sini. Aku akan memberkati engkau keturunanmu seperti janji Allah kepada Abraham. Ishak taat. Di musim kekeringan, tanahnya pecah-pecah seperti itu. Gak masuk akal orang tuh menabur benih di tanah yang kering, gak ada air, kekeringan. Tapi Ishak melakukannya. Ishak menabur benih di tengah kekeringan. Apa yang terjadi? Pada tahun itu Ishak menuai 100 kali lipat. Ketika Tuhan yang memerintahkan, masuk akal enggak masuk akal, taat. Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari dulu. Enggak usah mikirin bagaimana kita nanti bisa memperoleh yang ditambahkan itu. Itu bukan urusan kita yang ditambahkan. Tugas kita mencari Tuhan terlebih dahulu. Menabur terlebih dahulu. Ulangan 28 ayat 8 berkata, Tuhan yang akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Next. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, Amsal 21 ayat 31. Tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Apakah kita ingat ketika Firaun mengejar Musa dan bangsa Israel? Firaun menggunakan kereta kuda dengan tentaranya lengkap. Tetapi akhirnya mereka mati di Laut Merah. Kemenangan itu ada di tangan Tuhan. Karena itu no self promotion. Jangan mempromosi diri sendiri. Ini tantangan yang gak mudah ketika doa kita belum juga terjawab. Rasanya godaan yang paling besar kita ingin bantuin Tuhan. Bagaimana menjawab doa kita.
Mazmur 75 ayat 6 sampai 7 dari TPT berkata, hal ini aku tahu, perkenanan yang membawa kenaikan dan kuasa tidak datang dari manapun di bumi. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat meninggikan seseorang selain Allah. Hakim sejati atas semua. Hanya Dia yang menentukan di mana perkenanannya berdiam. Dia mengurapi seseorang untuk kebesaran dan merendahkan yang lain hingga berlutut. Kenapa sih jangan self promotion? Karena Tuhan tahu ketika kita sudah siap mengelola, kita sudah siap menerima berkat yang Tuhan berikan, maka berkat itu akan datang dan itu menjadi kebaikan bagi kita. Tetapi ketika waktunya belum tiba, artinya kita belum mampu mengelola. Berkat yang kita minta itu bisa jadi tidak menjadi berkat, tetapi justru menjadi kutuk. Anak yang masih umur 10 tahun diberikan mobil mewah, dia tidak bisa mengendarai dengan baik. Bisa-bisa terjadi kecelakaan. Karena itu, no self promotion. Next. Dalam Yeremia 52 ayat 31 sampai 34 diceritakan. Kemudian dalam tahun ke-37 sesudah Yoyakin Raja Yehuda dibuang dalam bulan yang ke-12 pada tanggal 25 bulan itu, maka Ewil Merodak Raja Babel dalam tahun itu ia menjadi raja. Menunjukkan belas kasihannya kepada Yoyakin Raja Yehuda dengan melepaskannya dari penjara. Jadi Yoyakin ini cuman memerintah selama 3 bulan ketika dia diangkut ke Babel menjadi tawanan. Banyak raja-raja yang menjadi tawanan dari negeri Babel. Termasuk Yoyakin. Setelah 37 tahun, out of the blue, Ewil Merodak ini naik jadi raja di Babel, kemudian Yoyakin bisa dilepaskan dari penjara. Ewil Merodak berbicara baik-baik dengan dia dan memberikan kedudukan kepadanya lebih tinggi daripada kedudukan raja-raja yang bersama-sama dengan dia di Babel. Wow, rajanya banyak, cuman Yoyakin yang dipilih. Yoyakin boleh mengganti pakaian penjaranya dan boleh selalu makan roti di hadapan raja selama hidupnya. Ini privilege ini. Bisa makan di depan raja yang berkuasa setiap hari. Makan roti bersama-sama dengan raja, dihormati sekali bukan? Enggak gampang kita mau bisa punya kesempatan makan bersama. Dan tentang belanjanya, Raja Babel selalu memberikannya kepadanya sekedar yang perlu tiap-tiap hari. Selama hidupnya sampai hari matinya. Wow, luar biasa sekali. Dikasih uang saku pula. Boleh makan bersama-sama raja, dikasih uang saku pula. Next. Tadi kita udah bahas ya, Yoyakin itu cuma 3 bulan. Menurut Yosefus, sejarawan Yahudi itu ketika saya riset, kenapa kok raja itu bisa baian sama Yoyakin? Ewil Merodak menyukai Yoyakin dan karena itu membebaskannya. Apakah kebetulan Ewil Merodak menyukai Yoyakin? Tentu saja tidak. Perlu usaha supaya kita disukai oleh raja, betul enggak?
Tentunya sikapnya, cara pikirnya, cara membawa dirinya membuat Ewil-Merodak ini suka sama Yoyakin. Enggak bencek no, kata orang Surabaya. Kalau bencek no kan orang juga enggak mau. Itulah sebabnya di antara sekian banyak raja hanya Yoyakin yang dipilih, diberikan privilege seperti itu. Sama dengan kita. Apakah kita orang yang menyenangkan? Apakah kita orang yang tahu membawa diri? Apakah tingkah laku kita, perkataan kita itu membuat orang menyukai kita? Orang bisa pura-pura baik. Tetapi ketika apa yang kamu katakan bukanlah sesuatu yang tulus, pada akhirnya akan kelihatan. Tetapi Yoyakin sampai akhir hidupnya dia mendapatkan privilege gitu. Saya percaya Yoyakin mempersiapkan diri, belajar kebenaran firman, belajar sehingga Tuhan melalui Ewil-Merodak membuat dia outstanding, mendapatkan privilege. Yang kedua, penggenapan janji Tuhan kepada keturunan Daud. Kita punya Allah yang luar biasa. Ketika kita menabur, setia menabur. Bukan hanya untuk kita, bahkan untuk keturunan kita yang gilir keberapa. Yoyakin mendapatkan privilege salah satunya karena penggenapan janji Tuhan kepada keturunan Daud. Karena Daud berkenan di hati Tuhan. Meski Yehuda dihukum karena dosa, Tuhan tetap setia pada perjanjiannya dengan Daud. Kesimpulannya, mengapa kita tidak mau terus-menerus tekun menabur benih hal-hal yang baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan, menabur firman, menabur apapun yang kita bisa lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Kita nggak pernah tahu siapa yang butuh. Mungkin pada zaman saya nggak butuh. Who knows nanti keturunan saya butuh dan Tuhan mengingat. Terbukti karena Yusuf, Potifar diberkati. Padahal Yusuf itu cuman pembantunya, budaknya, betul? Tapi karena Yusuf dikatakan di dalam firman Tuhan, segala harta Potifar termasuk yang di ladang, gak cuma yang di rumah, di ladang juga diberkati. Kita mau diberkati, kita mau menerima harta orang fasik yang dilimpahkan kepada kita. Tabur, jangan pernah lelah, Tuhan tidak pernah berhutang. Sebagai penutup, God has given us two hands, one to receive with and the other to give with. We are not cistern made for hoarding, we are channels made for sharing. Quote dari Billy Graham. Tuhan memberi kita dua tangan, satu untuk menerima dan yang lain untuk memberi. Kita bukan wadah untuk menimbun, tetapi saluran untuk berbagi. Mari kita laksanakan, Tuhan Yesus memberkati.